Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Miftahul Huda dari Universitas Sandi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan metode dan cara penilaian keputusan investasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan metode dan cara penilaian keputusan investasi. Di dalam materi ini terdapat 4. Yang pertama yaitu metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Selanjutnya yang kedua, metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PV, arus kas bersih, di mana cost of capital sebagai diskon rate-nya. Dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Selanjutnya, yang ketiga, metode internal rate of return adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Internal rate of return digunakan dalam menentukan apakah investasi dilaksanakan atau tidak. Untuk itu biasanya digunakan acuan bahwa investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return. Yang dimaksud dengan minimum acceptable rate of return itu adalah laju pengambilan minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh investor. Selanjutnya yang keempat itu ada metode profitability index. Adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Baiklah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Saya akan menjelaskannya, di mana contoh kasusnya itu PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai atau sebesar 5M, di mana sejumlah 1M merupakan modal kerja. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Jadi, pengambilan tingkat bunga yang diinginkannya itu 20%. Selanjutnya, perkiraan laba sesudah pajak selama 5 tahun masing-masing, yaitu di tahun pertama 950 juta. Yang kedua 1.100.000, yang ketiga 1.250.000, yang keempat 1.400.000 dan yang kelima 1.650.000. Di mana pertanyaannya yaitu buat tabel cash flow selama umur ekonomis. Terus yang kedua, hitung berapa payback-nya, net present value-nya, internal rate of return-nya, dan profitability index-nya. Baiklah, di sini ada jawaban nomor satunya, di mana saya akan menjelaskannya, di mana yang pertama itu dicari penyusutannya dulu. Jadi, penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja per umur ekonomis. Jadi, kita masukkan dulu berapa jumlah investasinya tadi dari soal sebelumnya, di mana investasinya itu sebesar 5M, terus dikurang dengan modal kerja, di mana tadi disebutkan di soal sebesar 1M, per umur ekonomisnya, di mana di soal tadi telah disebutkan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Itu jadi 5M dikurang 1M
per 5 tahun, sama dengan hasilnya 8 juta. Selanjutnya kita bisa lihat tabel. Nah, di dalam tabel itu ada tahun, ada laba sesudah pajak, ada penyusutan, ada kas bersih, ada discount faktor, dan PV kas bersih. Nah, di tahunnya itu dari 2004 sampai 2008, jadi 5 tahun ya. Terus laba sesudah pajak. Dari laba sesudah pajak itu sudah tadi disebutkan di soal ya. Ada 5 tahun dari 950 ya sampai 1.650. Itu semua tadi sudah disebutkan di soal. Terus penyusutannya tadi sudah saya jelaskan untuk memperoleh penyusutannya ya. Terus di kas bersih. Nah, di kas bersih ini untuk memperoleh kas bersihnya yaitu laba sesudah pajak dijumlahkan dengan penyusutan. Jadi dari tahun 2004 sampai 2008 laba sesudah pajaknya itu dijumlah dengan penyusutan. Nah, dari 2004 itu ada 950.000 ditambah 800.000. Jadi hasilnya kas bersihnya itu 1.750.000. Nah, begitu seterusnya sampai 2008 dijumlahkan ya. Terus untuk memperoleh discount faktornya itu kita lihat dari pengembalian tingkat bunganya. Nah, sudah disebutkan tadi di soal pengembalian tingkat bunganya itu 20%. Jadi 1/1 ditambah 20%, jadinya 1/1,2, hasilnya itu 0,833. Terus itu tadi untuk yang 2004 ya. Untuk yang 2005-nya itu 1/1,2 pangkat 2. Nah, dipangkat 2 kan. Untuk tahun kedua dipangkat 2 kan. Jadi hasilnya 0,694. Terus untuk tahun 2006, tahun ketiga, 1/1,2 pangkat 3. Jadi hasilnya 0,579. Untuk 2007 dan 2008 juga seperti itu ya. Jadi 1/1,2 pangkat 4 untuk 2007, dan 2008-nya itu 1/1,2 pangkat 5. Nah, selanjutnya PV kas bersih. Untuk mendapatkan PV kas bersihnya itu kas bersihnya dikali dengan discount faktor. Jadi 1.750.000 dikali 0,833, hasilnya 1.457.750. Begitupun seterusnya sampai tahun 2008. Kas bersihnya itu dikalikan dengan discount faktor. Terus jumlah present value kas bersihnya itu 60.086.000. Tabelnya itu dalam bentuk jutaan ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di nomor 2 ya, di payback periode, yaitu merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi. Yaitu yang pertama itu apabila kas bersih setiap tahun sama. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya ya. PP sama dengan investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun.
Dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama yaitu 2,5 M setahun, maka PP-nya yaitu PP sama dengan, kita sesuaikan dengan rumus ya, PP sama dengan kita kasih masukkan dulu nilai investasinya sebesar 5M per kas bersih per tahunnya itu 2,5 M dikali 1 tahun. Nah, di sini dikali 12 bulan ya, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, hasilnya itu sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua, apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Seperti kasus di atas tadi, seperti contoh kasusnya ya, maka PP-nya itu dapat dicari dengan, yaitu investasinya itu 5M. Terus kas bersih tahun pertamanya itu dapat dilihat di tabel tadi, yaitu 1,750 M. Nah, per 3,250 M. Nah, untuk mendapatkan 3,250 M itu 5M-nya itu dikurang 1,750. Nah, untuk kas bersih tahun keduanya itu dapat dilihat tadi di tabel pertama ya, 1,9 M. Nah, per 1,350 M. Nah, untuk mendapatkan 1,350 M itu 3,250 M dikurang 1,9. Karena sisa tidak dapat dikurangi kas bersih tahun ketiga, maka sisa kas bersih tahun kedua dibagi dengan kas bersih tahun ketiga, yaitu PP sama dengan, kita kasih masuk ya nilainya, kas bersih tahun kedua yaitu 1,350 per kas bersih tahun ketiga yaitu 2,50 M dikali 12 bulan atau dikali 1 tahun ya. Terus hasilnya yaitu 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback periodenya adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi payback periode, maka hasil perhitungan tersebut harus, yaitu bisa kita lihat PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. Terus dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Terus sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode payback periode adalah yang pertama itu mengabaikan time value of money. Terus tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Baiklah, selanjutnya itu untuk menentukan atau untuk mencari net present value. Saya akan jelaskan, yaitu net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih atau PV of proceed dengan PV investasi atau capital outlays selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung NPV itu dapat dilihat sendiri ya. Rumusnya, setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan jika NPV positif maka investasi diterima, dan jika NPV-nya negatif sebaliknya investasi ditolak. Nah, apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%, maka hitungan NPV-nya yaitu kita akan menghitung NPV dari dua kasus di atas ya. Yang pertama itu tadi jika kas bersih tiap tahunnya sama. Bisa dilihat ya, kita kerja sesuai dengan rumus NPV. Nah,
Jadi NPV-nya itu sama dengan 7,475 dikurang 5M sama dengan 2,475 M. Selanjutnya di sini dapat dilihat ya, jika perhitungannya itu menggunakan tabel, disusun dengan tabel ya. Di situ dalam tabel ada tahun, kas bersih. Di situ kas bersihnya sama semua ya. Terus ada discount factor sama PV kas bersih. Nah, di situ discount factor tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara memperolehnya. Terus dan PV kas bersihnya juga tadi sudah dijelaskan ya bagaimana caranya, yaitu dengan untuk PV kas bersihnya itu memperolehnya dengan kas bersih dikalikan dengan discount factor. Terus total PV kas bersihnya itu 7,475 ya. Jadi total PV kas bersihnya dengan total PV investasinya terus NPV-nya. Total PV kas bersihnya itu 7,475 M. Total PV investasinya 5 M. Jadi NPV-nya itu 2,475 ya. Ini dalam bentuk tabel ya. Sama-sama hasilnya sama yang sebelumnya tadi dijelaskan. Ini hanya dalam bentuk tabel. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ya, jika kas bersih tiap tahun berbeda, maka seperti contoh kasusnya ya, kas bersihnya beda-beda tiap tahun. Nah, kita kerjakan sesuai dengan rumus NPV ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, di sini juga ada dalam bentuk tabelnya. Nah, di dalam bentuk tabelnya itu ada tahun, ada laba sesudah pajak, ada penyusutan, ada kas bersih, ada discount factor, ada PV kas bersih. Kurang lebih seperti tabel yang pertama tadi ya yang saya jelaskan. Nah, total PV kas bersihnya itu ada 6,86 M. Total PV investasinya itu 5 M. Karena memang investasinya itu senilai 5 M ya. Terus NPV-nya itu 1,8,6 M. Baiklah, selanjutnya di sini ada internal rate of return, merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR ya. Cara pertama untuk mencari internal rate of return adalah dengan menggunakan rumus. Bisa dilihat sendiri ya, rumusnya itu ada IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1, dimana I1 itu tingkat bunga 1, I2 tingkat bunga 2, NPV 1 net present value 1 dan NPV 2 net present value 2. Selanjutnya di sini ada rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2070. Untuk memperolehnya itu dengan cara kas bersihnya itu dijumlah semua dan dibagi dengan 5. Jadi kas bersihnya itu semua dibagi dengan 5 ya, dijumlahkan dulu terus dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 itu karena jangka waktu ekonomisnya itu ada 5 tahun, jadi dibagi dengan 5. Terus selanjutnya di sini ada perkiraan besarnya PP-nya, yaitu PP sama dengan 5.000 dibagi dengan 2070 sama dengan 2,416. Di situ dijelaskan secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga 2,416 adalah 2,436 adalah 30%. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. NPV-nya dapat dilihat dalam tabel ya. Nah, di sini ada tabel perhitungan NPV dengan discount faktornya 28%.
Nah, dapat dilihat dalam tabel, situ ada tahun, kas bersih, discount faktornya 28% dan PV kas bersihnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara memperoleh di discount faktornya dan bagaimana cara memperoleh PV kas bersihnya. Nah, di situ ada total PV kas bersihnya sebesar 5.037.150. Nilai NPV positif yaitu 5.037.150 dikurang 5 juta. Nah, hasilnya 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 29%, NPV-nya juga dapat dilihat di tabel berikut ya, ini tabelnya. Tabelnya ini bisa dilihat ya hampir sama seperti yang tadi, diskon faktornya yang berbeda sama PV kas bersihnya yang berbeda. Nah, terus total PV kas bersihnya 4.933.650. Nah, itu dikurang dengan 5 juta. Nilai NPV-nya negatif ya. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan seperti ini. Nah, ini tabel NPV dengan diskon faktor 28% dan 29%. Dapat dilihat ya tabelnya jika digabungkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada interpolasi dan initial investment. Di interpolasi itu 28%, 5.037.150. Itu dari PV kas bersihnya 28% ya. Terus yang initial investment itu 29%, yang 4.933.650 itu dari PV kas bersihnya 29%. Nah, terus yang 5 juta itu PV investasi ya. Nah, untuk memperoleh 103.500 itu yang 5.037.150 itu dikurang dengan 4.933.650. Nah, untuk memperoleh 37.150 itu sama juga ya, dikurang dengan 5.037.150 ya. Nah, di sini kita mencari IRR-nya sesuai dengan rumus ya. Nah, IRR-nya kita masukkan nilai 28 itu yang positifnya yang dikasih masuk, yang 28 positif. NPV 1-nya itu yang positif, NPV 2-nya itu yang negatif. Nah, dikali dengan 1%. Karena kan 28% dikurang 29% ya, jadi hasilnya 1%. Nah, di situ ada IRR-nya sama dengan 28 ditambah 0,359%. Sama dengan 28,359%. Nah, kalau dibulatkan itu menjadi 28,4%. Nah, di sini ada cara yang kedua ya, bisa dilihat di sini rumusnya. IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1, di mana P1 tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 NPV 1, C2 NPV 2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut ya. Mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel. Nah, di sini ada tabel NPV dengan suku bunga 28% dan 29% ya. Nah, dalam tabel bisa dilihat sendiri, ada tahun, kas bersih, bunganya 28% dan 29%. Ada total PV kas bersihnya, ada total PV investasinya, NPV-nya, C1 dan C2-nya ya. Terus selanjutnya di sini jika kita masukkan ke dalam rumus bisa menjadi seperti ini ya, dapat dilihat P1-nya itu 28%, P2-nya 29%, C1-nya 37.150, C2-nya minus 66.350. Nah, bisa dilihat di sini dengan cara menggunakan rumus ya. Nah, hasilnya itu sama 28,359%.
Nah, dibulatkannya itu 28,4%. Selanjutnya kesimpulannya itu jika IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Selanjutnya di sini ada profitability index. Profitability index atau benefit and cost ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, di sini bisa dilihat ada rumus untuk mencari PI ya. PI sama dengan sigma PV kas bersih per sigma PV investasi dikali 100%. Nah, di sini dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dilihat tadi ya total perhitungan NPV dalam kas bersih samanya per tahun. Nah, di sini ada PI sama dengan 7,475 M per 5M dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Ini dikerjakan sesuai dengan rumus ya. Nah, terus dari contoh di atas juga dengan kas bersih ya. Tadi sudah ada dijelaskan di NPV-nya, total perhitungan NPV ya. Nah, di situ ada PI sama dengan 6,8,6 M per 5M dikali 100% sama dengan 1,7. Kalau dibulatkan menjadi 1,2. Kesimpulannya yaitu apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima. Apabila PI lebih kecil dari 1 maka ditolak. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Nah, yang pertama metode payback periode. Sini ada kelebihan. Kelebihan metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari 1 periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Kelemahannya yaitu tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Nah, yang kedua itu ada metode net present value. Kelebihannya yaitu memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek ini memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Yang ketiga ada metode internal rate of return. Kelebihannya, apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil, maka tidak diterima. Kelemahannya yaitu secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada. Namun dalam praktek perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan NPV. Yang keempat ada metode profitability index. Kelebihannya itu selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kelemahannya, untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV dan ada beberapa kasus lain, di mana selama perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, atau masih ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.